Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ada Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal bikin aplikasi, bikin project ya, yang tampilannya seperti ini. Kalau misalkan buttonnya diklik, dia bakal berubah warna ya. Warna biru jadi warna biru, diklik warna amber, kotaknya jadi warna amber. Dan ini menggunakan blok. Jadi kita tanpa menggunakan set state, tapi tetap kita menggunakan stateful widget karena kita butuh yang namanya dispose buat mendestroy stream controllernya kalau udah selesai dipakai. Soalnya kalau misalkan nggak di destroy atau nggak di dispose, dia bakal memakan performa aplikasi Android kita, gitu ya. Oke, langsung aja kita bikin projectnya. Kita ke View, Command Palette, Flutter New Project, Application, select folder to create project in. Ini kita kasih nama blog YouTube. Kita biarin dia running. Oke, selanjutnya kita hapus kelas-kelasnya yang template ya. Tab. Oke, hapus. Kita bikin stateful widget. My app. Hari ini kita bikin blognya ini tanpa menggunakan plugin ya. Material app, biar paham konsepnya. Jadi menggunakan, kita ngoding secara manual. Home-nya scaffold. Kemudian app bar-nya app bar, title, text, kasih namanya blog state management ya, tanpa plugin Flutter Block ya atau getX. Kita langsung ngoding. Body, di body-nya kita bikin center, child-nya kita kasih animated container, biar berubah warnanya ada durasinya ya. Kalau misalkan pakai kontainer biasa nanti berubah warna, emang cuman nggak ada animasinya. Ini butuh durasi animasinya kita butuh 1 detik aja. Kemudian kita kasih lebar di sini ya, di dalam animated container sini. Width 100, height 100, colornya warnanya amber dulu. Oke, udah. Selanjutnya kita bikin floating action button ya, di dalam scaffold, masih dalam scaffold di sini. Floating action button, kita bikin row, kita bikin 2 floating action button ya. Kita kasih children dulu. Float action button. On press-nya kosongin dulu. Kita kasih background color. Yang ini warna amber. Oke, selanjutnya kita copy aja. Ini warnanya light blue. Kita kasih size box biar nggak mepet ya. Width-nya 10. Terus di row-nya, mana row-nya? Kita kasih main axis-nya N. Biar dia ada di kanan. Kita bisa F5. Oke, udah jadi ya aplikasinya. Cuman belum bisa, kalau diklik belum muncul apa-apa. Sekarang kita bikin kelas bloknya ya. Kita kalau untuk blok secara manual tanpa plugin itu menggunakan stream controller ya. Terus sama untuk nge-build widgetnya menggunakan stream builder. Jadi ini kita bikin color block.dart. Di sini yang pertama kita bikin enum untuk eventnya ya. Kita namain color event. Enumnya ada to amber sama to light blue ya. Baru di sini kita bikin kelasnya namanya color block. Di sini kita bikin stream controller
kita bikin dua stream controller. Yang pertama stream controller of color event. Untuk eventnya, color event. Ini kita bikin private ya. Kita namain event controller. Sama dengan stream controller of color event. Oke. Kita di sini di atas ini kita bikin inisial color dulu ya. Warna awal kita bikin private, warna awal kita bikin color light blue. Oke, kemudian ini stream controller buat event udah, sekarang stream controller buat state-nya. Stream controller buat state-nya ya. Of color berarti ini. Kan state-nya color. Kita kasih nama state controller. Controller sama dengan stream controller of color. Oke, selesai. Untuk stream controllernya udah. Kemudian di dalam kita selanjutnya kita buat sync sama streamnya ya. Di sini kita buat stream sync. Ini untuk yang color event. Color event namanya adalah event sync. Kita bikin sama dengan event controller.sync. Ini kita kasih get ya. Kita bikin metode get. Ini return. Oke. Selanjutnya selain bikin sync kita juga bikin stream di sini. Of color event juga. Get event stream, returnnya adalah event controller.stream. Selesai untuk bikin sync sama stream dari eventnya. Sekarang untuk state-nya kita bikin sync sama streamnya. Yang pertama sync-nya dulu ya, stream sync dari state color. Namanya adalah state sync. Kita return-nya di sini adalah ini kita kasih get ya di sini. Return-nya adalah state controller.sync. Kemudian untuk stream-nya, stream of state ya, kita get sini state stream. Return-nya adalah state controller.stream. Sekarang yang harus diketahui adalah yang pertama, untuk menghubungkan antara floating action button ini dengan kelas block itu menggunakan event sync. Jadi event sync-nya harus bisa diakses. Jadi kita bikin public. Kemudian untuk menghubungkan state-nya yang ada di dalam color block dengan animated container itu membutuhkan state stream. Jadi kita harus bikin yang ini public. Jadi bikin kebalikan ya, ini public, ini private, ini public. Selanjutnya kita untuk menghubungkan antara stream controller yang ada di event sama stream controller yang ada di state, itu kita butuh metode. Kita bikin aja metodenya, namanya event to state. Kita bikin dia private biar nggak bisa diakses dari luar. Parameternya itu color event. Kemudian di dalam sini kita lakukan pengecekan dulu ya. If kita bikin if else. Di sini jika color event-nya ini sama dengan ini jika color event yang ini ya, yang C-nya kecil, sama dengan color
event color event yang toEmber. Ini kita copy, kita taruh sini. Color event yang toEmber, maka return-nya adalah, maka color-nya akan kita rubah. Color sama dengan color ember. Kalau else ya udah, kita bikin color-nya jadi light blue. Color light blue. Oke, udah kelar ya. Selanjutnya kita bikin method buat ngedispose ya. Jadi kan ini kita nanti di sini bakal panggil method dispose. Nah, isinya adalah ini method dispose ini. Dispose gunanya untuk ngedestroy stream controller kalau udah selesai dipakai. Jadi di sini kita panggil untuk event controllernya kita close, sama ini juga untuk state controllernya kita close. Selanjutnya, ini kan kita udah bikin event to state ya untuk menghubungkan antara stream controller yang event sama stream controller yang state ya. Gimana caranya sekarang menghubungkan antara stream controller yang event dengan event to state? Caranya adalah kita menggunakan ini. Event stream ini bakal kita pakai ya. Tapi kita taruh di bawah sini dulu. Kita panggil state-sync, kita menghubungkan event to state dengan stream controller yang state dulu ya. Jadi di sini kita panggil state-sync-nya, kita .add. Di sini kita masukin color-nya, warna yang berubah tuh apa gitu. Nah, untuk menghubungkan antara event stream dengan metode event to state, caranya adalah kita bikin konstruktor di sini, color block. Parameternya nggak ada. Di sini, dalam sini, kita panggil event stream. Kita panggil event stream.listen. Dia minta function ya. Dia minta function. Functionnya ini. Event to state. Kita copy. Kita taruh di sini. Kita paste. Udah kelar ya. Kita udah selesai buat blok secara manual tanpa library. Selanjutnya tinggal kita ke main.dart ya. Di sini kita tinggal taruh aja, dispose-nya dulu kita taruh. Dispose-nya kita taruh di, coba kita panggil dispose, di sini ada nggak? Berarti di kelas myAppState ya. Dispose, oke. Nah, di sini kita panggil block dot, oh kita belum masukin bloknya ya. Kita panggil dulu kelas bloknya. Di sini color block sama dengan color block. Baru di sini kita taruh block.dispose. Oke, selanjutnya kita taruh di floating action button ini, di on press-nya. Ini on press yang warna ember, kita taruh di sini block.eventsync .add. Eventnya apa? Event color ya, color event ya, color event to ember. Kemudian di on press yang warnanya biru kita taruh juga block.eventsync. Kita add di sini color event yang warnanya light blue. Oke. Animated containernya sekarang nih kita udah menghubungkan antara floating action buttonnya dengan event sync. Selanjutnya kita menghubungkan animated containernya dengan state stream ya. Di sini kita bungkus dengan stream builder. Di sini objeknya harus kita isi dengan, ini kan kalau kita isi streamnya, kita isi dengan block.state stream, maka stream builder ini dia bukan objek nih isinya. Ini kalau kita kosongin, dia minta color.
Jadi kita kasih color. Dan harus dikasih ya, wajib ya, biar tahu. Biar tahu stream buildernya kalau ini stream builder of color, bukan of object gitu. Baru kemudian ini dibuatin builder context snapshot, kita ganti aja di sini warnanya. Warnanya kita ganti, kita ambil dari block dot state stream. Bukan dari block ya. Salah, dari snapshot. Nah, snapshot ini isinya color. Jadi kita ambil dari sini snapshot dot data. Nah, ini kalau kita restart, kita ganti-ganti warnanya. Ganti ya, durasinya 1 detik. Ini wajib ya color dikasih, kalau nggak dikasih coba kita lihat. Nah, snapshot datanya dia bakal error karena dia mengira datanya ini bentuknya objek bukan color. Jadi harus kita kasih di sini color. Sekarang di null safety gitu. Oke. Oh ya, inisial datanya belum dikasih. Kalau di restart jadi gitu dia. Kita kasih inisial data dulu. Datanya kita kasih color amber. Atau kan kita udah bikin inisial data di sini ya. Kita panggil aja inisial datanya. Di sini kita bikin metode get ya. Color get. Color returnnya adalah color. Kita panggil di sini block.color, jadi inisial datanya. Block.color. Kita restart. Warnanya biru ya, sesuai dengan inisial data di sini. Kita ganti kuning, berubah kuning. Kita ganti biru, berubah biru. Oke, sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.